Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jantung bocor. Jantung bocor ini adalah istilah awam. Kalau di istilah medisnya itu beda-beda. Kenapa? Karena ada struktur yang beda yang bisa bocor. Apakah benar-benar bocor berlobang atau bocornya karena ngowos? Nantilah saya jelasin. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu bentuk jantung yang normalnya ya. Oke, kita lihat di buku ya. Ini adalah bentuk jantung kalau dibelah ya. Seolah-olah dibelah itu di bagian tengahnya gitu ya. Nah, jantung itu terdiri dari 2 ventrikel dan 2 atrium. Ya. Yang biru ini adalah pembuluh darah yang vena. Kalau yang merah itu aorta. Nah, jantung kita antara ruangan ini, antara ruangan atrium dan ventrikel itu, baik dari atrium ke atrium, ventrikel ke ventrikel gitu ya, itu semua ada batasnya. Kalau batas ini namanya septal. Nah, kalau yang ada berambut-rambut ini ya, bukan rambut sih sebenarnya, serat, ini adalah katup gitu ya. Jadi dari atrium ke ventrikel itu ada katupnya. Nah, terus dari atrium ke seluruh tubuh atau ke paru itu ada katupnya juga. Jadi kita ada 4 ruangan, ada 4 katup ya. Oke. Nah, kebocoran bisa terjadi di septalnya, bisa terjadi di katupnya. Jadi kalau kebocoran yang di septal itu biasanya terjadinya karena kelainan bawaan sejak lahir gitu ya. Jadi septalnya itu gagal terbentuk. Yang harusnya rapet, dia jadi ada lubangnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di katup itu bisa macam-macam, bisa karena bawa lahir, bisa juga karena didapat waktu orangnya sudah dewasa. Jadi katup itu fungsinya untuk menjaga supaya aliran darah dari jantung itu nggak balik. Jadi alirannya itu udah baku gitu loh, dari atrium ke ventrikel nggak boleh balik. Nah, dari ventrikel ke jantung, ke paru atau ke seluruh tubuh itu nggak boleh balik. Bayangkan kalau alirannya balik, berarti tubuh kita misalnya yang dari ventrikel kiri itu ya ke seluruh tubuh kita itu nggak dapat darah, atau dapat tapi nggak cukup gitu ya efeknya ya kekurangan darah gitu ya. Jadi tergantung struktur mananya yang kena gitu ya. Jadi bocor itu bisa di mana-mana, bisa di ventrikelnya, bisa di katupnya, bisa di septalnya. Saya kasih lihat contohnya, saya kasih lihat contoh kelainan jantung bocor. Oke, ini tadi yang jantung normalnya ya. Oke, jantung normalnya seperti ini. Nah, terus kalau yang bocornya, ini adalah bocor yang septal. Bandingkan ya, kan sama yang tadi. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah jantung yang normal. Antara ventrikel dengan ventrikel itu nggak nyambung dia. Nah, sedangkan ada satu kelainan ya, contohnya dia contohnya. Jadi dari ventrikel ke ventrikel yang lainnya itu ada lubang, darahnya nyampur. Harusnya kan yang merah ini darah yang kaya dengan oksigen, sedangkan yang biru ini darah yang miskin oksigen atau banyak karbon dioksidanya. Jadi kecampur. Aturan darah yang merah ini larinya semua ke seluruh tubuh, jadinya sebagian malah masuk ke paru lagi gitu kan. Ini yang contohnya yang lubangnya, bocornya itu di septum di bagian ventrikel. Bisa juga yang lubangnya itu di bagian atrium. Bisa, itu contohnya. Nah, ini kelainan yang agak sering terjadi juga. Ini biasanya juga pada bayi baru lahir ketahuannya ya.
tetralogy of Fallot. Jadi ini lihat antara ventricle kiri sama kanan dia nyambung. Nah udah gitu dia otot-otot jantungnya ini kalau normal seperti ini ya. Jadi otot jantungnya jadi tebel gitu ya. Akibatnya apa? Bayi jadi nggak dapat darah yang dibutuhkan, dapatnya nggak cukup, bayinya suka biru kalau kayak begini. Ya. Nah ini kelainan-kelainan septal ini biasanya sih diketemukan pada waktu bayi. Itu kelihatan. Nah terus kalau jantung bocor pada orang dewasa itu apa? Bisa jadi jantung bocor pada dewasa itu sebenarnya terjadinya waktu bayi, tapi nggak ketahuan. Jadi nggak semua kelainan itu menyebabkan biru gitu loh. Ada kalau kelainannya itu sangat kecil gitu ya. Jadi bayinya itu masih kelihatan oke-oke aja gitu ya. Nah, tapi seiring bertambahnya usia jadi makin parah. Itu bisa aja kayak gitu. Terus bisa juga kelainan gini. Jadi kalau pada dewasa umumnya itu kelainannya adalah kelainan yang di katup-katup jantung. Yang kita tadi kan ada 4 katup gitu ya. Nah itu bisa karena memang bawaan dari lahir tapi nggak ketahuan karena kelainannya nggak terlalu parah gitu ya, makin parah dengan usia. Bisa juga karena memang pertambahan umur. Jadi katupnya itu jadi aus lah karena pemakaian gitu ya. Bisa juga karena efek pernah sakit jantung, stroke kayak gitu. Atau pernah terinfeksi sifilis. Sifilis ini infeksi bakteri yang menularnya biasanya melalui hubungan seksual yang tidak aman gitu ya. Tapi efeknya bisa macam-macam. Sakit sifilis ini, dia hati-hati. Nah, antara lain bisa ke jantung, merusak katup jantung gitu ya. Terus bisa juga karena misalnya infeksi di gigi gitu ya, bisa loh ngaruh ke jantung gitu. Nah tadi kan udah dibahas ya kelainannya. Oke, kalau untuk di katup kelainannya itu berupa apa sih? Yang sering itu ya karena ada 3 golongan besar. Yang pertama itu karena katup-katupnya itu menjadi kaku. Jadi harusnya kan katupnya bisa bergerak waktu jantung memompa, dia ngebuka gitu ya. Nah waktu udah selesai dipompa, katupnya nutup supaya darahnya tuh nggak mengalir balik. Jadi kita bayangkan tuh seperti begini ya bentuk katupnya ya. Nah misalnya ventricle nih di bawah, waktu memompa ventricle-nya memompa seret gitu ya. Nah katup ini ngebuka, kedorong, darah keluar naik ke saluran berikutnya. Nah udah selesai dia mompa, tutup. Bentuknya seperti ini. Jadi darah itu nggak turun lagi ke ventricle, nggak balik. Nah kalau katupnya kaku, dia mau bukanya itu nggak efektif gitu loh. Terus aturan kan waktu buka dia buka gitu ya, kayak jalan tol dibuka gitu ya. Nah kalau kaku dia bukanya nggak bisa plong gitu ya. Jadi ya yang lolos darahnya, bukan yang lolos, yang mengalir cuma sedikit gitu ya. Nutup pun dia nggak bisa rapat bener gitu ya. Jadi karena kaku gitu ya. Nah terus kalau yang kedua itu, kalau yang untuk katup ya, kemungkinannya itu adalah aliran balik. Jadi katupnya itu dol dia, lembek. Waktu buka, waktu nutup aturan rapat, dia nggak rapat bener. Jadi mengalir kembali gitu ya. Nah terus yang ketiga itu adalah tidak terbentuk katupnya. Nah ini biasanya ketahuannya waktu masih bayi sih, begitu lahir itu kelihatan gitu ya, bukan kelihatan, ketahuan gitu, karena nggak terbentuk. Nah oke, itu adalah kelainan-kelainan untuk yang katup. Nah terus gejalanya apa, tandanya apa, yang sering dirasa itu apa? Biasanya kalau ada kelainan katup itu suara jantungnya beda. Itu kita bilangnya murmur sih. Jadi ada suara jantung tambahan, ngowos ya. Harusnya kan bruk-tuk, bruk-tuk, bruk-tuk gitu kan. Ini enggak, ada hus kayak gitu. Lain lah pokoknya suaranya. Nah terus biasanya penderitanya itu
dia jadi gampang capek, lemas, sesek, sering ngos-ngosan. Kenapa? Karena fungsi jantung itu kan untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Karena tubuh kita itu, otot-otot, otak itu butuh oksigen semuanya. Nah, begitu kita nggak dapat cukup oksigen, kita kecapean, lemah, kayak kendaraan bermotor itu nggak ada bensinnya gitu ya, kurang bensinnya. Nah, terus jantung kita karena tubuh kekurangan oksigen, kirim sinyal, jantung kirim lagi oksigen. Jantung kita bekerja lebih berat, akibatnya capek. Jadi capeknya double, capek karena nggak dapat bensin, sama capek karena jantungnya bekerja lebih berat gitu ya. Dan kalau ini kondisinya lama terus menerus, itu bisa menimbulkan biru-biru, jadi pucat, bibirnya jadi kurang merah gitu ya, ujung-ujung jari tangannya gitu. Terus kalau pompa jantungnya dia kurang efektif, biasanya darah numpuk di bawah, di kaki. Akibatnya kaki itu dia bengkak. Nah, bengkaknya itu biasanya kalau dipencet nggak balik gitu loh. Jadi kan kalau kita gemuk ya, orang gemuk gitu ya, dipencet balik lagi kan begitu dilepas. Nah, tapi kalau yang bengkaknya karena penumpukan cairan di ekstremitas bawah, itu pas dipencet dia ada sumurnya. Bukan sumur ya, kayak semacam bekas pencetannya itu nggak cepat balik, akan balik juga tapi nggak gitu cepat balik gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu tanda dan gejalanya. Tapi nggak melulu sih. Jadi kalau memang udah nggak enak gitu ya, gampang capek, lemes, ngos-ngosan, terus pucat, ke dokter aja lah biar diperiksa. Jadi jangan main dokter-dokteran, takutnya nanti salah diagnosa gitu ya. Nah, nanti di dokter itu pun nggak, oh kamu ngos-ngosan, capek, lemes, oh ini sakit jantung, nggak gitu, diperiksa lagi gitu ya. Periksanya macam-macam. Yang paling sering sih EKG sama ronsen dada ya, untuk lihat bentuk jantungnya. Sama EKG itu untuk melihat iramanya, gerakan si jantungnya gitu ya, aliran di segi jantung gitu. Terus nanti kalau memang dicurigain, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa eko itu pakai kayak semacam USG tapi untuk di jantung gitu ya. Bisa stress echo, bisa treadmill, jadi kayak EKG tapi orangnya disuruh lari-lari gitu kan. Bisa juga pakai angiogram, bisa juga pakai MRI, macam-macam lah gitu nanti, tapi tergantung dari kecurigaan awal dari dokter. Jadi nggak melulu orang yang capek, lemes, ngos-ngosan, sesek itu pasti sakit jantung, nggak juga, bisa sakit paru, bisa anemia, macam-macam gitu. Tapi makanya perlu diperiksa. Kenapa? Karena beda penyebab, beda terapinya. Kalau orang anemia dikasih obat sakit jantung ya nggak nyambung lah. Orang sakit jantung dikasih obat paru ya nggak sembuh lah gitu kan. Oke, jadi kalau ada keluhan kayak gitu-gitu ke dokter aja. Oke ya. Nah, terus gimana dong untuk mencegahnya? Ya kalau untuk bawaan lahir sih susah ya. Jadi ini kalau bawaan lahir itu memang ada riwayat, bisa riwayat keluarga, tapi bisa juga tanpa alasan yang jelas. Kita nggak tahu kenapa ini si bayi jadi tahu-tahu ada lubangnya di ventricle gitu ya. Cuma disarankan ya udahlah kalau ibu hamil, oke, sebelum hamil, waktu ibu merencanakan kehamilan, jagalah nutrisinya, makan yang bagus, bergizi, seimbang, bervariasi. Kebanyakan sih kurangnya asam folat ya, itu seringan kita kasih suplemen karena dari diet sehari-hari biasanya kurang gitu ya. Terus jangan merokok, jangan narkoba, jangan minum alkohol, jangan ngopi, kayak gitulah. Pokoknya gaya hidup yang sehat. Tidurnya cukupin. Ini dimulai sejak sebelum hamil, sejak si ibu merencanakan untuk hamil. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan terjadinya konsepsi sebenarnya. Biasanya
waktu ibu tahu, oh aku hamil, itu sebenarnya udah terjadi kehamilannya, udah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Jadi sebaiknya persiapan ini dilakukan sebelum hamil gitu ya. Oke, itu kalau untuk yang bawaan lahir, jadi sebenarnya nggak ketahuan juga sih gitu ya. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan adalah gaya hidup sehat gitu ya. Jadi kan ada sakit septal itu, yang gangguan septal itu karena penyakit-penyakit tertentu, misalnya kayak sifilis itu kan karena hubungan seks yang nggak sehat, yang nggak aman. Oke, atau misalnya juga karena sakit jantung, stroke, itu kan sebenarnya penyakit yang bisa ditekan ya. Jadi kalau misalnya karena sifilis, ya udah jangan berhubungan seks gitu ya, jangan berhubungan seks di luar nikah maksudnya. Kalaupun sudah menikah, jangan berhubungan dengan orang lain selain pasangan nikah, dan pasangan nikahnya juga begitu. Jadi eksklusif monogami ya. Jadi hubungan seks yang aman. Nah, terus kalau misalnya karena sakit jantung, penyakit kardiovaskuler, ya jaga. Penyakit kardiovaskuler itu apa sih? Biasanya kan karena diet yang tinggi garam, terus karena kolesterol, ya kurangin lah, jaga makannya, jangan banyak yang kolesterol gitu. Kalau kolesterolnya tinggi, ya di maintain, diobatin, jangan didiem-diemin aja, dicuek-cuekin aja. Terus kalau makan jangan, kalau boleh jangan makan di luar gitu. Kalau makan di luar kan enak tuh ya, banyak garamnya, banyak micinnya, itu memang di mulut enak, tapi di jantung nggak bagus efeknya gitu. Kalau kita masak sendiri kan kita bisa kontrol berapa banyak garam yang kita pakai, berapa banyak micinnya gitu ya, bumbu-bumbunya. Oke, terus kalau kita tensinya tinggi, ya maintain, dijaga supaya jangan sampai tinggi. Tensi tinggi itu kan kalau di atas 130/80 ya. Jadi upayakan supaya tensi di bawah itu. Caranya gimana? Olahraga, tidur yang cukup, jangan ngerokok, jangan minum alkohol, jangan ngopi. Terus makan jangan makan yang asin-asin, banyakin makan sayuran buah, macam-macam lah. Dan kalau memang nggak terkontrol dengan perubahan gaya hidup, dengan perubahan pola makan, berobat, terpaksa minum obat. Kan ada orang bilang, oh nanti saya berobat tergantungan obat, nggak bisa putus-putus. Kata siapa? Bisa. Yang susah itu sebenarnya yang mengatur pola makan dan gaya hidup. Itu banyak orang yang bandel soalnya ya. Jadi olahraga juga penting. Oke, terus apalagi ya, paling itu sih, jangan narkoba, jaga makan, olahraga, tidur. Udah. Oh, dua lagi. Jangan merokok itu jahat ke jantung, ke paru, ke seluruh tubuh, banyak efeknya ya. Jadi jangan merokok. Jangan juga menghirup asap rokok. Jadi yang dihindarin bukan rokoknya tapi asapnya juga. Karena perokok pasif itu efek jahatnya itu lebih tinggi dibandingkan yang aktif loh gitu ya. Jadi hindari asap rokok, baik itu rokok beneran atau rokok elektrik, pokoknya hindarin aja, jangan. Nah, terus yang sering orang lupa juga itu adalah kesehatan gigi. Jadi banyak penelitian menunjukkan ternyata kesehatan gigi dan gusi itu bisa mengaruh ke jantung. Infeksi yang di sini itu bisa lari ke jantung, bisa lari ke otak juga sih, tergantung giginya, tergantung kondisinya gitu ya, aliran darahnya. Pokoknya jaga kesehatan gigi dan gusi deh. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Pagi itu setelah sarapan, malam setelah makan malam. Sikat gigi jangan cuma disikat aja, tapi juga pakai benang gigi ya, dental floss, juga kumur-kumur dengan mouthwash. Jadi supaya kuman-kumannya itu benar-benar dikurangin sebisa mungkin lah. Oke, kalau sakit gigi jangan minum obat penghilang nyeri. Penghilang nyeri memang hilang nyerinya, tapi sakit giginya tetap ada, lubangnya itu tetap kebuka. Oke, jadi kalau sakit gigi berobat ke dokter. Lagi nyeri ya oke lah, minum obat penghilang nyeri. Begitu nyerinya hilang, beresin itu sakitnya. Jangan begitu
nyerinya hilang dianggap oke, nggak berobat. Nggak ya, nggak gitu ya. Jadi jaga kesehatan gigi dan gusi. Sama harus kontrol, rajin-rajin kontrol. Kalau menurut anjuran sih ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Jadi bukan waktu sakit aja. Ya, 6 bulan sekali kita kontrol. Kalau ada yang lobang, sebelum lobangnya gede ditambal. Jadi kan lobang itu kalau dia belum sampai ke bagian dalam nggak sakit gitu ya, lobangnya kan masih kecil, nggak kena saraf, nggak sakit. Tapi kalau bisa ditambal ya ditambal gitu, jangan nunggu sampai lobangnya gede dan nyeri baru ke dokter gigi gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sharingkan mengenai penanganan untuk jantung bocor. Itu sangat bervariasi tergantung dari bocornya kenapa. Ada yang bisa nggak diapa-apain, nutup sendiri. Ada yang bisa diobatin. Ada yang perlu dioperasi. Ada yang perlu dipasangin alat. Nah, untuk tahu ini bahasanya lebih panjang lagi. Bagusnya sih dibahasnya sama dokter jantung. Oke, sekian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.